Baik, inilah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita pada materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Yes, I hope all of you always be healthy every day. Okay students, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, last week we have to learn about pronoun. Ada yang masih ingat apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti suatu benda. Nah, minggu lalu juga kita udah belajar ya jenis-jenis dari pronoun. Ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan yang terakhir ada reflexive pronoun. Jangan sampai lupa ya pelajaran tentang pronoun, dilihat-lihat lagi catatannya. Because today we are going to learn about future continuous tense. Seperti yang kita tahu, tenses itu ada 3. Ada past, ada juga present, ada juga future. Kalau past untuk masa lampau atau masa lalu, kalau misalnya present itu untuk masa sekarang, kalau future itu untuk masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu bentuk dari future, yaitu future continuous tense. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, Miss mau jelasin dulu apa itu future continuous tense. Future continuous tense is a verb that indicates something will occur in future and continue. Nah, future continuous itu adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang dan sedang berlangsung. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pola kalimatnya dari future continuous. Pola kalimatnya ada 2 ya, menggunakan will dan juga menggunakan going to. Kita akan bahas semua. Namun sebelumnya kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas pakai will. Nah, untuk rumus yang will, itu diawali sama subjek. Ingat, subjek itu ada apa aja? Ya, ada I, you, they, we, she, he, it. Nama-nama orang juga termasuk subjek ya. Nah, subjek baru ditambah sama will be, setelah itu ditambah sama verb ing. Contoh dari verb ing itu verb one ditambah ing. Contohnya misalnya verb one-nya read, kalau ditambah ing jadinya reading. Kalau verb one-nya itu cook, ditambah ing jadinya cooking. Kalau misalnya verb one-nya itu swim, ditambah ing jadinya swimming. Begitu juga selanjutnya ya. Pokoknya verb one ditambah sama ing. Baru masuk ke komplimennya, keterangannya. Nah, di sini biasanya dimasukin time signalnya, keterangan waktunya. Nah, untuk keterangan waktu future itu bisa gunakan next month, next year, next day, atau bisa kita gunakan tonight, atau bisa kita gunakan juga tomorrow. Pokoknya waktu-waktu yang digunakan untuk masa yang akan datang. Nah, setelah kalimat positifnya, kita masuk ke negatifnya. Bedanya sama yang positif, negatifnya ditambah sama not setelah will. Nah, ini ya, subject plus will plus not plus be plus verb one plus ing plus komplimennya, keterangannya. Setelah itu kita bahas lagi yang interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Kalau di positif sama negatif itu diawali sama subjek, beda sama yang interrogatif. Kalau yang interrogatif kita gunakan will. Will di awal baru masuk ke subjek. Setelah will, subjek, baru be, baru verb ing dan keterangan. Nah, ini untuk rumus-rumus dari future continuous tense dengan menggunakan will. Ada rumus yang positif, ada yang negatif, ada juga yang interrogatif. Supaya lebih paham, kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini Miss ada contohnya. Untuk yang positif, contohnya contoh subjeknya
bisa nama orang ya, misalnya Naila. Naila will be cleaning her house tomorrow. Nah, subjeknya ada Naila, untuk verbnya, verb 1 plus ing-nya cleaning, verbnya clean ditambah ing jadinya cleaning. Naila will be cleaning her house tomorrow. Naila akan membersihkan rumahnya besok. Nah, ini untuk yang positifnya. Gimana untuk yang negatif? Ya, kita masukin aja sesuai sama rumusnya. Ditambahin not. Nah, Naila will not be cleaning her house tomorrow. Naila tidak akan membersihkan rumahnya besok. Selanjutnya kita coba masuk yang interrogatifnya. Ya, diawali sama will. Baru kita buat di sini. Will Naila be cleaning her house tomorrow? Akankah Naila membersihkan rumahnya besok? Nah, ini untuk contoh dari kalimat yang menggunakan will ya. Tinggal masukin aja rumusnya. Seperti tadi, untuk subjeknya kita gunakan Naila. Bisa juga kalau misalnya subjeknya mau diganti, bisa. Kalau misalnya mau diganti she juga bisa. Kalau namanya diganti juga bisa. Pokoknya subjek itu apapun. Selain dari misalnya, karena ini menggunakan her house, kita udah bahas pronoun kemarin, ingat ya. Pronoun her itu objeknya dari she. Jadi yang bisa diganti dari Naila itu bisa kita gunakan she atau subjek-subjek lain yang berhubungan sama dia perempuan. Karena dia di situ ada keterangannya her house, berarti rumahnya dia perempuan ya, ingat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang going to. Kalau tadi kita bahas tentang will, sekarang kita masuk ke yang going to. Bedanya kalau di will itu tidak ada to be. Kalau di going to kita gunakan to be. Nah, langsung masuk aja ke rumusnya. Rumus yang pertama untuk going to ada subject plus to be plus going to plus be plus verb 1 plus complement. Nah, to be, ingat, to be itu ada apa? Ya, is, am, are, itu to be. To be-nya I, itu am. To be-nya you, they, we, itu are. Kalau to be-nya she, he, it, itu is. Jangan sampai lupa, karena ini kata kunci dari pola kalimat yang menggunakan going to. Dia menggunakan to be. Jadi jangan salah ya, jangan dibuat di situ misalnya subjeknya she tapi dibuat to be-nya am, jangan sampai salah. Ingat ya, to be dari she itu is. Kalau am itu untuk to be-nya I. Jangan sampai salah diubah-ubah gitu ya. Nah, langsung aja, tadi udah kalimat yang positifnya. Untuk yang negatifnya. Nah, kalau yang negatifnya tadi menggunakan will itu setelah will baru not. Kalau ini setelah to be baru not. Nih, untuk rumus yang negatifnya supaya lebih jelas. Ada subject, ada to be, ada juga not, baru ditambah sama going to, ditambah lagi sama be, baru ditambah verb ing, dan yang terakhir keterangannya. Nah, untuk yang interrogatifnya berbeda sama yang will. Kalau will interrogatifnya itu will-nya di awal. Tapi kalau misalnya interrogatif di going to, ini yang diawalin sama to be. Jadi to be-nya yang di depan, tukaran sama subjek. Kalau misalnya di positif negatif itu subjeknya dulu baru to be. Tapi kalau yang di interrogatif itu to be-nya dulu baru subjek. Nah, ini untuk rumus yang interrogatifnya. To be plus subject plus going to be plus verb 1 baru keterangan waktunya. Nah, itu untuk pola kalimat yang menggunakan going to. Oke, students, biar nggak bingung, kita langsung masuk aja ya ke contohnya, contoh kalimatnya. Nah,
Kita di contoh kalimatnya menggunakan subjek they. Ingat ya, tadi Miss sudah bilang kalau they berarti menggunakan to be apa? Iya, to be are. Berarti they are going to be coming to my house next week. Mereka akan datang ke rumahku minggu depan. Next week itu minggu depan. Nah, di sini itu subjeknya they, to be-nya are. Untuk verb one plus ing-nya, verb one-nya apa? Ya, verb one-nya come ditambah sama ing jadinya coming. They are going to be coming to my house next week. Mereka akan datang ke rumahku minggu depan. Nah, itu untuk yang positifnya. Gimana untuk yang negatifnya? Ya, untuk yang negatifnya itu kita tambahin not setelah to be. Berarti they are not going to be coming to my house next week. Mereka tidak akan datang ke rumah saya minggu depan. Nah, untuk yang interrogatifnya kita ganti lagi ya. Kalau misalnya tadi di positif negatif itu they-nya yang di awal, berarti kalau yang di interrogatifnya sesuai sama rumusnya to be-nya dulu. Berarti are dulu. Are they going to be coming to my house next week? Akankah mereka datang ke rumahku minggu depan? Nah, ini contoh kalimat dengan menggunakan going to yang ada di future continuous tense. Oke. Sekarang tugasnya kalian itu buat 5 contoh. 5 contoh future continuous tense menggunakan will, 5 contoh future continuous tense menggunakan going to. Okay students, see you next week. Thanks for your attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.